Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang pada masanya lebih maju dari kota manapun di dunia? Di saat Eropa tenggelam dalam zaman kegelapan, dunia Islam itu justru sedang bersinar terang dengan ilmu pengetahuan. Kota itu bernama Baghdad, dan di pusatnya berdiri sebuah institusi megah, yaitu Bait Al-Hikmah, House of Wisdom. Tapi kisah ini bukan hanya tentang kejayaan. Ini adalah cerita tentang bagaimana peradaban yang begitu megah bisa hancur dalam hitungan hari saja. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana masa kejayaan Islam itu menjadi pengaruh besar terhadap dunia, dan kenapa kejayaan besar Islam itu bisa hancur. Tapi di sini saya ingin membuat disclaimer bahwa story dari sejarah yang kita bahas di sini bukan untuk menjadi bahan kebencian atau polarisasi. Tapi kita akan membahas sebuah histori sebagaimana adanya peristiwa tersebut terjadi. And let's begin the story, guys. Awal mula kebangkitan peradaban Islam itu dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Tapi titik lonjaknya itu terjadi setelah wafatnya beliau, terutama pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan tahukah kalian kenapa umat Islam itu bisa bangkit sedemikian rupa? Bukan karena jumlah pasukannya yang sangat banyak, bukan pula karena teknologi perang, tapi karena satu hal yang sangat sering disepelekan, yaitu semangat belajar. Ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah gitu. Dan itu bukan sekedar simbolik gitu. Islam tuh mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti dan menulis. Di masa Bani Abbasiyah, terutama sejak tahun 750 Masehi, kekhalifahan berpindah ke Baghdad. Kota ini bukan cuma pusat kekuasaan, tapi juga pusat intelektual, sebuah titik temu antara budaya Persia, India, Yunani dan Arab gitu. Dan dari sinilah semuanya itu menjadi kekuatan yang membangkitkan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di sini yang dimaksud adalah masa ketika banyak sekali ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Nah, selain itu Islam juga dinilai sangat menguasai ekonomi dan politik pada masa keemasannya. Nah, khusus untuk ilmu pengetahuan, pada masa itu ilmu pengetahuan itu setara dengan harta atau kekayaan gitu. Bahkan orang yang pintar itu cenderung lebih diapresiasi pada masa-masa itu dibandingkan dengan orang kaya. Dan memang hal yang paling menonjol dalam masa kejayaan Islam itu adalah berkembangnya sains dan teknologi. Nah, setelah Baghdad menjelma menjadi pusat kekuasaan di Bani Abbasiyah, lahirlah sebuah babak sejarah yang tak hanya gemilang bagi dunia Islam, tapi juga bagi sejarah manusia. Nah, masa ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan dari sekian banyak tonggak keemasan itu, satu yang paling bercahaya adalah Bait Al-Hikmah, The House of Wisdom. Didirikan secara resmi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan diperluas besar-besaran oleh putranya Khalifah Al-Ma'mun. House of Wisdom ini tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, melainkan sebagai pusat riset, pusat penerjemahan, tempat observasi langit, dan rumah bagi para pemikir dari berbagai penjuru dunia. Di dalamnya itu para cendekiawan menerjemahkan manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan Romawi itu ke dalam bahasa Arab. Nah, bukan sekedar alih bahasa, tapi mereka juga memperkaya, menyempurnakan, bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran itu ke dalam bentuk yang baru gitu. Oke, mari kita lihat sebuah bangunan di jantung Baghdad yang didesain sedemikian rupa di kota yang dibentuk secara melingkar, di mana para ilmuwan itu dari berbagai latar belakang, ada Muslim, Kristen, ada Yahudi, bahkan ada Zoroaster, itu berdiri sejajar, berdiskusi dan saling belajar. Tidak ada hierarki agama, tidak ada batas politik, hanya semangat keilmuan. Dan dari tempat inilah lahir tokoh-tokoh besar yang kontribusinya masih kita rasakan hingga hari ini. Misalnya ada Al-Khawarizmi. Beliau itu bukan hanya pencetus aljabar dan algoritma, tapi juga orang yang membuat sistem angka Hindu-Arab menjadi sistem matematika global gitu. Nah, tanpa beliau kita tuh mungkin tidak akan pernah mengenal rumus-rumus eksak seperti sekarang gitu. Ada pula Al-Farabi, seorang filsuf. Kemudian Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi Al-Tibnya yang menjadi rujukan kedokteran sampai abad ke-17.
Dan tentu saja ada Al-Biruni yang menghitung radius bumi dengan metode yang hingga hari ini membuat para ilmuwan modern masih menggunakan dasar-dasar dari perhitungannya. Mereka semua bukan sekedar ilmuwan, mereka adalah pionir dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang menarik pada saat itu menerapkan kebijakan dukungan negara terhadap ilmu. Khalifah Abbasiyah menjadikan sains sebagai simbol kejayaan Islam. Gaji besar diberikan kepada ilmuwan, kemudian buku-buku dibeli dengan harga mahal. Bahkan setiap buku baru yang diterjemahkan itu akan dihargai setara emas seberat buku itu sendiri. Bayangkan betapa tingginya penghargaan terhadap pengetahuan gitu. Nah, tapi sayangnya tidak ada kejayaan yang kekal gitu. Tahun 1258, badai besar datang dari arah timur, bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan, melancarkan kampanye militer besar ke Timur Tengah. Tapi perlu dipahami, Mongol tidak sekedar menyerang karena haus darah. Ada latar politik yang panjang di balik invasi ini gitu. Nah, Hulagu Khan ini diperintahkan untuk menghancurkan kekuatan besar di dunia Islam, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas kekuasaan kekaisaran Mongol gitu. Nah, namun serangan ini juga disulut oleh satu hal yang lebih spesifik, yaitu sikap arogansi khalifah terakhir Abbasiyah itu sendiri, yaitu Al-Musta'sim. Ketika utusan Mongol datang dengan tawaran agar Baghdad tunduk tanpa perang, Al-Musta'sim itu menolak dengan kata-kata yang cenderung menghina gitu. Ia merasa yakin bahwa Baghdad tak mungkin disentuh oleh musuh. Ia menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasukan dan tembok kota. Nah, tapi ia lupa satu hal nih, bahwa Mongol ini bukan musuh yang biasa gitu. Pasukan Hulagu datang dalam jumlah yang sangat besar. Estimasinya mencapai 150 hingga 200 ribu prajurit. Mereka membangun jembatan ponton untuk menyeberangi sungai Tigris, kemudian membawa mesin pengepung yang didapat dari ahli teknik Tiongkok dan memblokade Baghdad dari segala arah. Dan dalam hitungan hari saja, kota itu runtuh. Nah, Hulagu menawarkan kesempatan terakhir bagi khalifah untuk menyerah. Tapi Al-Musta'sim ini tetap bersikeras. Maka Hulagu memerintahkan serangan penuh, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu aja Baghdad itu sepenuhnya jatuh. Dan kemudian terjadi salah satu pembantaian paling kelam dalam sejarah manusia. Selama 7 hari penuh, kota itu dibakar, dihancurkan, dan penduduknya itu dibantai. Diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa itu terbunuh. House of Wisdom yang selama berabad-abad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan itu dijarah dan dihancurkan. Buku-buku dilempar ke sungai Tigris yang membuat airnya itu menjadi hitam karena tinta dan merah karena darah. Al-Musta'sim sendiri itu dijatuhi hukuman mati, tapi dengan cara yang menyakitkan secara simbolik. Ia tidak dibunuh dengan senjata karena darah bangsawan itu tidak boleh ditumpahkan menurut kepercayaan Mongol. Maka ia digulung ke dalam sebuah karpet, lalu diinjak-injak oleh kuda hingga beliau tewas. Nah, ironisnya, salah satu tokoh penting dalam cerita ini adalah Nasir al-Din al-Tusi, seorang ilmuwan Persia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Syiah Islamiyah. Ia kemudian berpihak pada Mongol dan menjadi penasihat Hulagu. Nah, Al-Tusi berhasil menyelamatkan banyak manuskrip penting dan kemudian mendirikan observatorium besar di Marageh dengan dana dari Mongol. Maka meski peradabannya hancur, itu beberapa serpihan ilmu berhasil diselamatkan oleh orang ini. Nah, dalam narasi besar penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad, ada satu elemen yang seringkali tenggelam dalam gemuruh cerita tentang kekejaman dan kehancuran ini, yaitu keterlibatan kelompok Kristen Nestorian. Kristen Nestorian sendiri adalah salah satu sekte dari kekristenan timur yang telah lama berkembang di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Ajaran mereka itu berbeda dengan gereja-gereja barat, dan karena itu mereka seringkali dianggap sesat oleh gereja Katolik Roma. Tapi justru karena tekanan dari barat itulah mereka mencari ruang di timur dan mereka akhirnya menemukan ruang itu. Nah, sejak awal abad pertengahan, Nestorian itu sudah aktif berdakwah hingga ke Persia, India, bahkan ke Tiongkok gitu. Dan ketika bangsa Mongol mulai menaklukkan kawasan Asia Tengah, Nestorian itu justru menjadi relasi yang cukup baik dengan para pemimpin Mongol. Karena bangsa Mongol sendiri saat itu belum menganut agama tertentu secara menyeluruh.
Mereka tuh masih pragmatis, terbuka terhadap berbagai ajaran, dan lebih tertarik pada loyalitas politik ketimbang dengan dogma agama. Beberapa istri dan selir dari Khan Mongol, termasuk Hulagu Khan sendiri, itu menganut Kristen Nestorian. Nah, salah satu yang paling dikenal adalah Dokuz Khatun, istri Hulagu Khan, yang merupakan penganut Nestorian yang taat. Ia bukan hanya istri, tapi juga penasihat berpengaruh yang mampu mempengaruhi keputusan politik dan militer. Nah, disinilah letak kunci pentingnya. Saat Hulagu Khan mempersiapkan ekspedisi besar ke wilayah Islam, itu banyak dari penasihat dan staf logistik di dalam pasukannya itu berasal dari kalangan Nestorian. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka itu turut menyusun strategi untuk penyerangan ke Baghdad, yang kala itu adalah simbol kejayaan Islam Sunni. Nah, Nestorian memandang Bani Abbasiyah ini sebagai kekuatan yang selama ini menindas atau memarginalkan kelompok mereka gitu. Jadi ketika kesempatan ini datang dalam wujud pasukan Mongol nih, mereka tuh melihat ini sebagai momentum balas dendam sekaligus pembebasan. Ketika Baghdad jatuh, kelompok Nestorian diberi perlindungan khusus oleh Hulagu. Nah, mereka tidak ikut menjadi korban pembantaian massal yang menimpa penduduk kota. Tentu saja keterlibatan ini menimbulkan luka sejarah yang cukup mendalam gitu. Karena dalam satu sisi, Nestorian yang merupakan minoritas yang tertindas selama berabad-abad akhirnya bisa bangkit. Tapi di sisi lain, kebangkitan mereka itu datang bersamaan dengan kehancuran total salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah dunia Islam. Dan itulah rangkuman dari sejarah runtuhnya kejayaan Islam. Sekali lagi perlu saya tekankan bahwa pembahasan di sini tidak bermaksud untuk memecah belah, tetapi mempelajari sejarah. Kita bisa melihat awal jatuhnya kejayaan Islam itu bermula dari arogansi al-musta'sim gitu, dan menurut sejarahnya pun banyak melibatkan konflik dan pihak-pihak lain yang membuat peristiwa ini menjadi semakin rumit gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, and I will see you in the next one.